Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي, masih di syubhat yang ke-10, di mana hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang dipahami secara parsial atau dipahami secara tidak menyeluruh, di mana khulasahnya atau kesimpulannya dari pembahasan-pembahasan yang lalu tentang hadis Usamah tersebut menjadi tiga poin. Yang pertama, ayyu'rafa annahu hinama nataqa biha amila biha fahadha la yuqtal. Bahwasanya bila diketahui kalau pengucap la ilaha illallah itu mengamalkannya, konsekuensi daripada la ilaha illallah itu diamalkan, maka tentu saja dia terjamin tidak dibunuh. Kemudian yang kedua, an yushakka fi halih walau yudhannu annahu muta'awwidhun faqat fahadha aidan la yuqtal. Bila diragukan keadaannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti kasusnya Usamah ini, diragukan mengucapnya, bahkan dicurigai dia mengucapkannya hanya untuk melindungi dirinya atau lari dari kematian yang sudah di depan mata, ya kan? Maka di sini juga la yuqtal, tidak boleh dibunuh. Diistilahkan kaffu intizar, artinya ditunggu, dibiarkan untuk ditunggu bagaimana kelanjutannya setelah mengucapkan ini, karena aslinya dia orang kafir. Kemudian mengucapkannya, apa benar cari selamat, cuma cari selamat atau ini kan tidak tahu. Maka ditunggu, dilihat besoknya, lusanya bagaimana. Maka dibiarkan, ini juga tidak dibunuh atau terjaga. Kemudian yang ketiga, ayyakulaha walakin yanquduha fahadha yuqtal liqaulihi ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Jadi tabayyun bukan hanya soal berita, tapi di sini juga wahai pada surah An-Nisa ayat 94, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang di jalan Allah, maka tabayyun di sini. Karena kasusnya Usama ini turun ayat ini di antaranya. Baik. Tabayyun di sini artinya orang yang mengucapkannya tadi membatalkannya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi membatalkannya dengan amalannya, maka orang yang demikian itu dibunuh setelah tabayyun, setelah terlihat darinya gerak-gerik yang menyelisihi apa yang dia ucapkan berupa kalimat tauhid, artinya konsekuensi tauhid itu tidak diamalkan. Kemudian pensyarah di sini melanjutkan, maka pemahaman yang parsial yang sebagian tentang hadis Usama ini, bahwasanya Rasulullah melarang seorang dibunuh cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau katakan Rasulullah pula yang berkata tentang Khawarij, aynama laqitumuhum faqtuluhum, kata Rasulullah, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Rasulullah pula yang bersabda, dimanapun kalian menemukan kaum Khawarij ini, maka perangilah, bunuhlah mereka. Sungguh andai aku menemui mereka, aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Padahal kaum Khawarij itu apakah tidak bersyahadat? Syahadat, bahkan mengamalkan banyak dari konsekuensinya. Hanya saja bahkan innas sahabah yahqiruna salatahum indahum, para sahabat itu menganggap enteng, remeh salatnya mereka dibandingkan dengan salatnya kaum Khawarij. Lebih tekun, jidatnya lebih hitam. Begitu pula puasanya, begitu pula bacaan Qur'annya. Padahal mereka menimba ilmunya dari sahabat. Wa ta'allamul ilma minas sahabah. Akan tetapi falam tanfa'hum la ilaha illallah wala kasratal ibadah wala iddi'a al-islam lamma zahara minhum mukhalafat asy-syari'ah. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi mereka dikala mereka begitu pula ibadahnya yang banyak, pengakuan yang Islamnya juga, dikala mereka menampakkan menyelisihi syariat. Mereka menyelisihi syariat, maka menjadi kufur dengan itu. Jadi tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian paten dalam keislamannya, tidak bisa kufur, tidak bisa murtad, atau tidak boleh dibunuh. Bila ada penguasa muslim yang menerapkan hukum Islam, maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Dikatakan di sini bahkan hadza min azimi jahlihim, ini adalah kejahilan yang besar dalam agama kalau memahami demikian. Fakullu insan yanzuru fi nususis syara' fa innahu mawjudun katsir mimman yuqtal wa huwa yaqulu la ilaha illallah wa man qala khilafa dzalik falaysa min ahli ilmi biwajh. Maka orang yang meneliti nas-nas syariat, dia akan mendapati banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi kemudian dihalalkan darahnya karena menyelisihi syariat atau membatalkan syahadatnya. Dan orang yang menyatakan kebalikan dari hal ini, maka dia tidak bisa
cap atau dinobatkan sebagai ahli ilmu atau sebagai ulama. Baik. Wa kadzalika, di sini diteruskan, ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalis sahabah Bani Hanifah. Begitu pula kita sebutkan bagaimana Rasulullah memerangi kaum Yahudi dan juga para sahabat memerangi Bani Hanifah. Wa kadzalika arada sallallahu alaihi wasallam ay yaghzuwa Bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakah hatta anzalallah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 6. Begitu pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum Yahudi. Para sahabat memerangi Bani Hanifah. Begitu pula beliau hendak memerangi Bani Mustaliq sampai yang mereka tidak mau membayar zakat, sampai kemudian turun berita atau ayat yang mengabarkan atau Allah perintahkan di dalamnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa kabar, maka klarifikasilah atau tabayyunlah terlebih dahulu, sehingga kalian tidak membuat sesuatu keputusan dengan kejahilan, ya, lalu kalian menyesal dengan keputusan tersebut. Semua ini, ya, sekali lagi sama dengan yang tadi kesimpulannya dengan hadis Usama, bahwasanya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian paten keislamannya. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian juga di sini disebutkan bagaimana banyaknya terpenuhi, ya, sifat-sifat atau, ya, penerapan syariat Islam pada seseorang atau pada sekelompok, kemudian mereka menjadi murtad atau menjadi keluar dari Islam hanya karena menyelisihi atau tidak meyakini satu atau dua dari syariat Islam itu sendiri. Ya, seperti itu tadi kasusnya yang Bani Hanifah, ya, atau kasus Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu salat, menjadi imam di kaumnya, azan, puasa dan seterusnya. Cuma kemudian gila pangkat, gila pamor, menobatkan dirinya menjadi nabi. Nah, satu perbuatannya, namun menggugurkan keislamannya karena fatal. Ya. Begitu pula, ya, di sini ketika ada orang yang, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, sama kasusnya. Menikahi, di sini contohnya menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Ini juga orang yang menghalalkan hal ini adalah kafir. Au wajada minhu mukaffir bi an istahza'a billahi au ayatih. Juga orang yang mengolok-ngolok, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya ataupun ayat-ayatnya. Ya, perbuatan satu namun demikian beratnya itu bisa menggugurkan keislaman orang tersebut. Baik. Saya kira cukup untuk syubhat yang ke-10 ini keterangannya, karena terjadi beberapa pengulangan di sini yang sebenarnya sudah cukup dengan keterangan sebelumnya. Beralih ke syubhat yang ke-11.
Ini juga subhat yang tidak ringan. Qauluhum innal istighatsata bighairillah laysat syirkan lijawazil istighatsati bil anbiya'i fil akhirah. Beristighatsah dengan selain Allah itu bukan syirik. Bukan syirik. Karena bolehnya beristighatsah dengan para nabi kelak di akhirat. Apa istighatsah itu? Salat istighatsah. Istighatsah yaitu meminta tolong. Ya. Meminta tolong. Nanti akan dijelaskan di sini. Walahum syubha ukhra, kita baca. Walahum syubha ukhra wahia ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam thumma bi Nuh thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa thumma fakulluhum ya'tadhirun hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa hadha yadullu ala anna al-istighatha bi ghairillah laysat syirkan. Mereka syubhatnya datang tentang hadis di padang mahsyar. Hadis yang panjang sekali, 2 halaman atau lebih itu. Ya. Kalau di Riyadhus Shalihin di situ diterangkan bagaimana ya pada hari kiamat nantinya orang-orang yang ada di mahsyar itu rame-rame mendatangi Adam sebagai kakek moyangnya. Kita semua datang ke Adam. Adam minta maaf, saya tidak punya muka ya, saya pernah salah sampai diusir dari surga. Akhirnya Adam ngoper ke Nuh alaihissalam. Datanglah kepada Nabi Nuh, sama anak saya juga ada yang tergelincir. Kemudian Nuh mengalihkannya kepada Ibrahim. Ibrahim juga merasa tidak pantas, mengalihkannya kepada Musa. Artinya semuanya ini ulul azmi minar rusul ya. Kemudian kepada Isa, dan Isa juga meminta maaf, tidak bisa, sampai kemudian mereka menuju kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan atau beristighatsah dengan beliau. Ana laha, kata Rasulullah, aku memang yang ahlinya, yang diberi itu oleh Allah. Maka ya, menurut orang yang terhinggap syubhat ini, maka hadis ini yadullu annal istighatsata bi ghairillah laysat syirkan. Ini istighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti istighatsah itu bukan syirik. Ya. Paham ya? Istighatsah itu bukan syirik. Buktinya nanti kita akan datang sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dan kita beristighatsah dengan beliau. Baik. Jawabannya ya. Di sini dijelaskan tentang syubhat ini sebagai muqaddimah, bahwasanya idza ishtadda wa tala bihimul mawqif amadu ila al-istighatsah bihaula fa kulluhum ya'tadhiruna hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu ana laha. Ketika orang-orang jemu dan bosan menunggu hisab di padang mahsyar nantinya, mereka akan berduyun-duyun untuk ya beristighatsah dengan para nabi yang disebut tadi, dan semuanya meminta maaf tidak bisa menjadi menolong mereka sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau menyatakan aku yang diberi mandat untuk itu, diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Maka mereka menjadikan hadis ini sebagai bolehnya atau
sebagai dalil bahwa istighatsah bukan syirik. Wa hadza min jahlihim, dan ini adalah kejahilan mereka. Kata pensyarah di sini, ma'araful farqa bainal istighatsain. Mereka tidak bisa membedakan antara dua istighatsah. Jadi istighatsah itu ada dua. Istighatsah ada berapa? Ada dua. Ya. Di sini fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayatuhu ma'hum fil qiyamati akmal. Karena sesungguhnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari kiamat tentunya lebih sempurna dari kehidupan beliau di dunia. Wal istighatha asy-syirkiyyah allati ankarnaha hiya ma ya'ti bayanuh. Sedangkan istighatsah yang berbau syirik, meminta tolong yang dilarang itu, yang berupa kesyirikan, adalah al-istighatsatu bil ghaib awil mayyit awil hayyil hadir alladzi la yaqdir. Istighatsah yang syirik itu adalah istighatsah dengan orang yang ghaib, tidak hadir di tempat, tidak bisa berkomunikasi dengan kita, tidak bisa mendengar kita melihatnya ataupun mendengar suaranya, itu gaib. Atau mayit, orang yang sudah ada di kuburan, meminta tolong kepada orang yang ada di kuburan, siapapun, hatta Nabi sendiri, apalagi wali, apalagi orang soleh dan seterusnya yang di bawahnya, tidak bisa. Itu adalah bentuk kesyirikan. Awil hayyil hadir alladzi la yaqdir, atau orang yang masih hidup tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Ini juga tidak, ya. Wa ammal jaiza fa hiya talabul hayyil hadir. Adapun yang istighatsah yang dibolehkan adalah meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan hadir. Ya. Orang yang masih hidup dan hadir serta mampu dimintai tolong. Misalnya saya minta tolong ambilkan pulpen ini, minta pulpennya misalnya, ini istighatsah namanya. Saya mau beristighatsah dengan si A atau si B yang di depan saya, ya. Sebagaimana nanti kisah Nabi Musa alaihissalam yang akan sebentar lagi kita bacakan. Fal jawabu, kemudian jawab yang ini secara rinci, fa inna al-istighatsata bil makhluqi ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Sesungguhnya istighatsah, meminta pertolongan, ya, kepada makhluk di mana dia mampu untuk menolong kita, ini tidak kita ingkari, masuk istighatsah yang boleh tadi, yang jaizah. Sebagaimana Allah mengisahkan ketika Nabi Musa masuk ke sebuah kota, ya, kemudian mendapati dua orang berkelahi, yang satu dari Bani Israel, dari kaumnya, yang satu dari Kipti, dari kelompoknya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Ya. Maka orang yang dari Bani Israel ini meminta tolong, istighatsah, meminta tolong kepada siapa? Pada Nabi Musa. Nabi Musa diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan fisik yang luar biasa, mengangkat barang yang diangkat oleh 7 sampai 10 orang diangkat sendiri sama Nabi Musa. Ya. Maka dia meminta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menolongnya. Ya. Alal ladzi min aduwih fawakazahu Musa. Nabi Musa cukup mendorongnya seperti ini dengan dorongan yang kuat. Tapi
Saya baca beberapa terjemahan itu kemudian Musa meninjunya. Malaikat maut saja yang ditempeleng sama Nabi Musa sampai coplok matanya, apalagi orang ini. Wakaz itu dorong seperti ini. Kalau ada orang itu wakaz, fawakazahu Musa. Allah tidak mengatakan fadarabahu Musa, tapi fawakazahu Musa. Pakai telapak tangan begini, didorong gini tuh. Dan tafsir atau ini saya mengedit 6 cetakan tafsir itu, artinya kurang lebih seperti itu. Tidak mengartikan wakaz tapi darab, mengartikan kemudian Musa memukulnya, kemudian Musa meninjunya, ada yang meninjunya, dan semuanya salah. Jadi wakaz yang betul itu adalah cukup memukul dengan mendorong dengan telapak tangan. Ya, ini menunjukkan kekuatan. Kemudian makanya Nabi Musa bukan meniat membunuhnya. Nabi Musa hanya melerai sebenarnya. Namun karena kekuatan lebih yang dimiliki oleh Musa alaihissalam, itu yang membuat kemudian, artinya dalam syariat ada kan qatlul amdi, ada qatlu syibhil amdi, ada qatl bil khata. Pembunuhan dalam Islam itu ada membunuh dengan sengaja, ya pakai parang, pakai alat tajam, pakai pistol dan seterusnya, itu sengaja. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, ya. Tidak sengaja ya seperti Musa ini kasusnya. Tidak sengaja. Orang mukul masa sampai mati. Tidak tahu kalau tenaga dalam. Ya. Tidak ada orang dipukul biasa terus mati. Ya paling bengkak, paling patah, paling parah. Seperti itu kan. Ada ya seperti misalnya memukul dengan dengan kayu tapi bukan bongkahan kayu, artinya dengan penggaris misalnya. Adakah orang mati dipukul dengan penggaris? Meskipun penggarisnya ini paling penggarisnya yang patah, betisnya yang bengkak, itu saja. Tidak mungkin membunuh dengan penggaris. Nah ini pembunuhan yang tidak disengaja, atau bil khata, pembunuhan dengan keliru. Ya, peluru nyasar. Nah, ini qatlul bil khata. Ya. Di sini Nabi Musa alaihissalam diminta bantuannya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Kemudian Nabi Musa mendorongnya, fawakazahu Musa faqada alaih. Kemudian Nabi Musa membuat orang itu ternyata meninggal. Surah Al-Qasas ayat 15. Silakan di ini sendiri nantinya. Jadi di sini kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harb. Jadi istighatha di sini, orang tadi Nabi Musa hidup, hadir di depannya, ya Pak ya, mendengar suaranya, melihat keadaannya. Hadir Nabi Musa, bukan Nabi Musa berada di kota lain atau sudah meninggal, tidak. Hadir di tempat kejadian, di tempat kejadiannya hadir Nabi Musa, makanya dimintai tolong. Maka seperti ini dibolehkan tentunya, seperti orang juga ketika perang, ya, pedangnya jatuh kemudian minta dari temannya pedang yang lain, pedangnya patah misalnya, minta dari temannya pedang yang lain. Ini istighatsah juga namanya, tapi maqdur alaihi, artinya bisa ditolong dengan itu. Dan hal-hal yang lainnya kita tidak memungkiri istighatsah yang demikian. Namun wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Yang kami ingkari adalah istighatsah dalam bentuk ibadah yang dilakukan di sisi-sisi kuburan para wali, atau di saat mereka gaib, yang tidak bisa mewujudkan permintaan tolong atau istighatsah tadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya, istighatsah ibadah yang terlarang ya,
seperti meminta hidayah, meminta ditetapkan iman, ya. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh, jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup juga tidak bisa, kecuali hanya mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya di sini berkenaan dengan istighatsah. Yang pertama, istighatsah dengan mayyit. Dan ini adalah syirik yang tulen, asli, ya. Karena mayit itu tidak bergerak dan tidak mampu mewujudkan istighatsah permintaan siapapun. Kemudian istighatsah dengan ghaib, orang yang tidak hadir, juga ini syirik karena dia tidak mendengar dan tidak tahu, ya, bagaimana dimintai pertolongan. Kemudian istighatsah dengan orang yang hidup, ya, istighatsah dengan orang yang hidup. Ini pun terbagi menjadi dua. Istighatsah dengan orang yang hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam hal yang tidak mampu atau mustahil untuk diwujudkan, ya, maka ini tidak boleh juga. Ini tidak boleh juga atau terlarang, termasuk ke dalam kesyirikan, seperti meminta dipindahkannya gunung dan sebagainya. Ya, ini tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian istighatsah dengan orang yang hidup dalam hal yang terjangkau, dan ini sesuai fitrah. Dan kita selaku, ya, manusia tentunya butuh untuk itu. Butuh saling tolong menolong, ya, dalam hal yang kita mampu. Maka ini sesuatu yang fitrah, ya, sesuatu yang fitrah. Disebutkan di sini sebagai contohnya adalah istighatsahnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup. Hati-hati, di saat beliau masih hidup. Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu datang membopong Anas yang masih bayi. Untuk apa? Untuk minta doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas, ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, ini pembantu kecilmu, sudah dinazarkan untuk jadi pembantu Rasulullah SAW sejak beliau masih kecil atau masih bayi. Kemudian doakan untuk anakku ini, mintalah kepada Allah kebaikan untuk anakku ini. Kemudian Rasulullah mengabulkan permintaan ibunya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya, wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan Anas ini hartanya dan anaknya, dan juga berikan keberkahan kepada yang Kau berikan padanya. Subhanallah. Dan doa Rasulullah terkabul. Anas termasuk sahabat, ya, yang paling banyak hartanya di kemudian hari, paling banyak anak turunannya, juga paling panjang umurnya. Masuk sahabat yang terakhir meninggal, Anas ini, ya, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga istighatsahnya Ukasha bin Muhsin, ya. Ketika Rasulullah mengabarkan ada dari umatnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Kemudian Ukasha dengan tangkas, ya, dan tanggap, ud'ullaha ayaj'alani minhum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya masuk yang 70.000 itu. Maka Rasulullah menjawab, wa anta minhum, engkau termasuk dari mereka.
Rasulullah waktu itu hadir ya di majelis itu, kemudian juga mampu menjawab pertanyaan ataupun mendoakan sahabat yang meminta doa. Makanya di sini istighatsah yang dibolehkan di sini ketika Rasulullah hidup. Kemudian ada sahabat yang ingin ya mengejar Ukasyah, kemudian Rasulullah katakan sabaqaka biha Ukasyah ya. Yang namanya bonus ya tidak kemudian ditebar begitu saja ya. Ya, siapa cepat itu dapat. Baik. Kemudian ya, adapun ketika Rasulullah telah wafat, tidak satupun dari sahabat itu datang ke kuburan Rasulullah untuk meminta hajat sendiri ataupun hajatnya umat, tidak ada. Ya. Apakah setelah sepeninggal Rasulullah tidak ada fitnah? Luar biasa cobaannya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ketika menggantikan Rasulullah, ya, beliau menghadapi kaum riddah, kaum yang murtad ya, dari ya, bangsa Arab yang baru masuk Islam, imannya masih ya goyah, imannya masih ya tipis. Bahkan di sini diceritakan bagaimana ya angkara Ali ibn al-Husain wa huwa a'lamu ahli al-bait fi zamani ala man ata qabran nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah fanahahu. Pernah ada kejadian bahwasanya Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali ibn al-Husain ibnu Ali ibn Abi Muttalib ya, Abi Thalib, cucunya Ali, namanya Ali juga ya, ini orang Arab sering begitu bolak-balik namanya ya, namanya kakeknya dijadikan namanya cucunya lagi, seperti ini, Ali bin Ibnul Husain ibn Ali ya, bin Abi Thalib. Sedangkan beliau ya adalah termasuk ya orang alim dari Ahlul Bait di zamannya. Beliau mengingkari orang yang datang menuju kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menegurnya, ala uhaddithuka haditsan sami'tuhu min abi an jaddi, ya Allah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya, maukah engkau aku kabari tentang sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, bahwasanya beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. Maksudnya hari raya jadi rame ya, sebagai kunjungan ya, yang membuat rame sebagaimana Id ya. Dan juga jangan dibalik, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, tidak ada bacaan Quran, tidak ada zikir, tidak ada salawat di dalamnya, penghuninya dan sebagainya ya, jangan dibalik. Yang diramaikan itu rumah dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir penghuninya dan seterusnya, dengan amal-amal, dengan sholat 2 rakaatnya, bukan di kuburan ya. Wa sallu alayya, dan salawatlah kepadaku ya, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Subhanallah. Jadi
ini sesuatu yang bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya yang ada di tepi timur ataupun barat penjuru dunia ini, ketika bersalawat kepada beliau, maka Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salawat tersebut. Subhanallah, ya. Jadi tidak perlu orang yang biasanya kita sering dapati kalau kita mau umroh, mau haji, sampaikan salam saya sama Rasulullah. Misalnya dia mikir seperti pos, orang ini suruh nyampaikan. Sekarang karena ada kemajuan teknologi, ada WA, tidak perlu. Ya, yang lucu ya, orang Syiah kemudian entah dapat dari mana nomornya Ali bin Abi Thalib, katanya. La haula. Tidak mau ketinggalan dengan teknologi mereka. Ya, ini bagian dari khurafat dan ya permainan mereka terhadap akal pengikutnya. Subhanallah, pembodohan yang luar biasa, ya. Jadi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dititipkan kepada orang yang mau umroh ataupun mau haji. Karena dimanapun kita berada, salawat kita sampai kepada Rasulullah. Dan malam ini malam apa? Malam Jumat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sunnah yang banyak terabaikan. Baik, di sini sekali cukup sebagai hujah yang sangat kuat bagaimana ya cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingkari orang yang datang. Berarti ini penduduk Madinah apa? Pendatang. Berarti ini generasi sahabat apa tabi'in? Tabi'in, bahkan mungkin tabi'in. Ya. Makanya bukan sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Ya. Kalau sahabat, apalagi sahabat yang senior, hadis palsu pun tidak ada yang menyatakan mereka datang ke kuburan Nabi. Ya, riwayat yang palsu pun tidak ada, apalagi riwayat yang sahih. 6. Baik. Saya kira subhat yang ke-12 insyaallah pada pertemuan mendatang. Saya kira cukup jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Subhanakum fadal. Bagaimana menyikapi orang tua atau keluarga yang masih suka perwalian? Naam. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah, ke jalan yang hak, ke sunnah nabinya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalaupun berdialog, kalaupun berdiskusi dengan juga yang terbaik. Apalagi ketika itu orang tua kita langsung. Pakailah bahasa yang santun. Karena iqamatul hujjah 'alal walidain uquq. Kata salah seorang salaf, ya kita sok minteri mendirikan hujjah, bayangkan mendirikan hujjah kepada orang tua kita itu bagian dari uquq. Apa? Durhaka. Hati-hati, makanya ya banyak dari ikhwan yang sudah mengenal sunnah dan seterusnya, kemudian ya niatnya baik untuk mengajak orang tuanya, tapi mungkin karena ya man syabba ala syai'in syabba alaih, orang tidak seperti kita yang masih muda, gampang bisa membaca, gampang menangkap, gampang bisa beradaptasi, dan orang kalau sudah tua tumpul sedikit ya, harus pelan-pelan dan seterusnya ya. Jadi butuh kesabaran lebih ekstra. Jangan kemudian ya Nabi banyaklah membaca tafsir tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya ya. Nabi ulul azmi minar rusul khalilullah
Ibrahim mendakwahi ayahnya, apakah kemudian dengan kata-kata yang beliau pakai ya abati, ya abati, ya. Beliau ulang-ulangi itu, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Beliau ulang-ulangi seperti itu dengan ya kata-kata sekali lagi yang menyentuh. Tetap posisikan mereka sebagai orang tua kita, ya, di atas kepala kita, ya. Jangan kemudian ya kita karena sudah merasa pintar, sudah bisa bahasa Arab dan seterusnya, kemudian kita minteri, ya. Tidak. Bagaimanapun mereka itu orang tua, punya hak atas kita, ya, punya hak atas kita. Sekali lagi, pakailah cara yang hikmah, yang sangat bijak dalam mendakwahi orang tua, juga orang keluarga dekat kita, juga keluarga dekat kita, yang tidak sekali lagi membuat mereka justru lari dari kita. Nah, ini ironisnya, kalau kita salah masuk, kalau kita ya keliru menyampaikan dalam artian menggunakan bahasa dan sebagainya, malah mereka justru antipati kepada kita, kepada dakwah kita, ya. Jangan sampai seperti itu. Al-haqqu thaqil fala tazid ila thiqalil haqqi thiqalil uslub, kata Al-Albani rahimahullah. Al-haq itu berat, ya. Jangan tambah beratnya al-haq, kebenaran itu, dengan beratnya cara kita menyampaikan. Jangan tambahi beratnya kebenaran itu dengan beratnya cara kita menyampaikannya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.